والحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah sesepuh tokoh masyarakat, kita semuanya hadir pada malam hari ini insyaallah selalu dalam berkah lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah sampai detik ini masih memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali bertatap muka, belajar sama-sama, insyaallah selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita semuanya termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mengawali bacaan kita pada malam hari ini, mari kita baca surah Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk orang tua kita, guru kita, atau siapa saja orang yang pernah memberikan ilmunya kepada kita, dan juga para wakif daripada masjid yang Taubat. Jika mereka masih ada, semoga Allah berkahi umurnya, Allah kasih sehat, Allah mudahkan urusannya. Jika kita tiada, Allah jadikan kuburannya, Allah mudahkan jannah. Juga kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita di rumah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, Allah memanjangkan umur kita dalam taat ibadah-ibadahnya, Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri kita, Allah wafatkan kita semuanya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala manayya wa nawaiya wa man bisal salih. Thumma al-Fatihah al-mu'allif hadha al-kitab al-Habib Abdul Rahman As-Sagaf Hussein As-Sagaf al-Alawi. Ya Allah ya wali dari berjadah dan fa'ana bi asrarihim wa anwarihim fi din wa dunya wal akhirah. ثم الفاتح بالقبول والتمني كل سرور معقول الى حضرة الرسول شهد بينهم الفاتحة. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita bahas fikih, ini ada satu ayat nanti berkaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 59. Kata Allah, maka akan ada pengganti daripada satu kaum yang mereka suka menyia-nyiakan sholat. Ayat ini turun daripada setelah ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa ada kaum, ada umat yang ketika Allah perintahkan untuk ibadah, senangnya luar biasa. Terutama keturunan para anbiya, golongan anbiya. Jadi kalau Allah suruh ibadah, senang banget. Tapi setelah orang-orang ini wafat, digantikan oleh keturunan-keturunannya, maka ada keturunan-keturunan atau pengganti dari mereka yang suka menyia-nyiakan sholat. Ini jelas di sini. Adha'us sholata, suka menyia-nyiakan sholat. Tidak dikatakan menyia-nyiakan ibadah yang lain yang tak, tapi sholat. Kenapa? Karena nanti yang pertama dihisab sholat. Nah, di sini dijelaskan
ay tarukuha atau akharuha an waqtiha. Orang yang dimaksud menyia-nyiakan sholat itu yang bagaimana? Kata mu'allif dikatakan mereka yang meninggalkan sholat, maksudnya enggak mengerjakan sholat sama sekali. KTP boleh Islam, tapi begitu ada panggilan azan, jangankan terlambat, tergugah hatinya dua panggilan itu juga kan KTP-nya mati. Ini orang yang menyia-nyiakan sholat ini. Insya Allah kita mah di sini kagak ada tidak. Begitu dengar azan sholat, insya Allah. Tapi jangan-jangan kita termasuk golongan yang kedua ini, naudzubillah. Karena kata mu'allif, orang yang menyia-nyiakan waktu sholat ini ada dua. Orang yang menyia-nyiakan sholat ini ada dua macam. Yang pertama, memang benar-benar kagak sholat. Golongan yang kedua, au akharuha an waqtiha, suka mengakhir-akhirkan waktu sholat. Zuhur sekarang jam 12 lewat dikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Nah, baru ini masih lama tuh. Kata mu'allif, ini termasuk golongan orang yang menyia-nyiakan sholat. Maka pantas dalam surah Al-Maun dikatakan fawailul lil musallin. Orang yang sholat aja masih celaka. Yang sholat aja masih celaka. Yang bagaimana celakanya dia? Yang menyia-nyiakan daripada sholatnya, lalai daripada sholatnya. Sholat sih sholat, cuma bentar udah mepet banget. Jam 5 dan jam 3 lewat 10 baru sholat zuhur. Nonton TV, nungguin iklan. Begitu iklan, tutup dia. Pas mau sholat mulai lagi filmnya. Nanti nungguin iklan aja. Pas filmnya udah mulai, dia punya wudhu kentut. Entar dia wudhu lagi, iklan wudhu lagi, mau sholat lagi, keburu mulai lagi. Lama-lama filmnya habis baru dia sholat. Ini termasuk orang-orang yang sia-siakan sholat. Nah, ayat ini turun, ayat ini turun sebab karena min hadil ummah. Ini maksudnya untuk umat sekarang ini. Maksudnya umat Nabi Muhammad sekarang banyak yang suka menyia-nyiakan sholat. Padahal kesibukannya nggak segitu banyak. Bisa kok, begitu azan bisa, timbang lagi ngobrol ngopi, ntar dulu dah. Nah di sini orang yang lalai, orang yang suka mentakhirkan atau orang yang suka menyia-nyiakan waktu sholatnya, bisa jadi wakila tarakuha walau yuhafizu 'alaiha, wakila kharrabu ma'abidahum wa masajidahum bitarki sa'i ilaiha wa 'adami i'tidali. Bisa juga dikatakan, ada yang berpendapat yang dimaksud menyia-nyiakan sholat itu adalah orang yang masjidnya dibangun bagus-bagus tapi nggak mengisi. Coba kita lihat sekarang, paling banter masjid musola udah ada kipasnya, karpetnya bagus. Dibandingin dengan dulu kondisinya gimana? Dulu masjidnya nggak bagus kayak sekarang, tapi ramainya bukan main. Nah sekarang masjid dibangun bagus-bagus, ada yang pakai aset, tapi begitu ada dikumandangkan yang datang masih banyak yang orang. Ini salah satu orang-orang yang suka menyia-nyiakan waktu sholat. Wa qila dhaya'uha ba'dal ada'i bil ghibati wal riyah. Dan ada juga yang mengatakan orang yang menyia-nyiakan sholatnya yaitu orang yang waktunya itu disibukkan dengan berghibah atau dengan riyah. Nah maksudnya apa itu nih? Orang kalau lagi kompor sama teman-temannya, paling kagak ghibah mah ada di situ, nggak terasa. Saya bukan ngomongin si Anda,
gibah itu. Makanya ngomong saya bukan gibah ini kenyataan. Itu lagi gibah dia. Gara-gara asik ngobrol waktu sholat akhirnya molor. Jadi waktu sholatnya diganti sama dia dengan bergibah, dengan ajang pamer-pameran dan ada mobil saya baru, motor saya baru, dibahas motornya. Akhirnya waktu sholat 16. Terus apa lagi? Wakil atau yakuha bitar disyurutiha warkaniha waktu adanya. Dan ada juga orang yang menyanyiakan sholatnya adalah dengan mengisi sholat maksumat, tapi bitarki syurutiha warkaniha, dia tidak menjalankan sholat itu dengan syarat dan rukun-rukunnya. Maksudnya apa? Ini orang nggak mau belajar. Ini orang nggak mau belajar. Mungkin saya sholat kan ngikutin orang tua saya dulu, gitu. Bacaannya, gerakannya dia nggak mau belajar. Jadi nggak ada perkembangan dalam sholatnya. Dia nggak tahu mana yang syarat, mana yang rukun dia nggak. Nah ini orang yang menyanyiakan sholatnya. Anak bisa jadi hal yang sah. Dia sholat masalah sah, bisa jadi juga kan. Seandainya sah, mungkin pahalanya tidak ada. Tak sayang. Nah kita hadirin jamaah kalian hadir pada kesempatan malam hari ini dalam rangka ketika kita sholat, paling tidak syarat rukunnya terpenuhi. Jadi sholat kita enggak sia-sia. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Kalau di kitab saya halaman 10 ini Adab Susatif, pelajaran yang ketiga. Fin najasati, bab yang menerangkan tentang macam-macam najis. Ada yang namanya fin najasati, pelajaran yang ketiga. Nomor 7. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Aqsamun najas, macam-macam najis. Ini kita mungkin sudah sebagian yang tahu. Ini kita ulang lagi nih. Kita mutolaah lagi. Tanqasimun najasatu ila thalathati aqsamin. Tanqasimun najasatu, terbagi najis itu ila thalathati aqsamin, kepada 3 macam bagian. Yang pertama mukhaffafatin wa mughallazatin wa mutawassitatin, yaitu najis mukhaffafah, 2 najis mughallazah, 3 najis mutawassitah. Apa itu mukhaffafah? Kalau bahasa kita najis ringan, enteng, gampang. Wa mughallazatin, dan najis yang berat, mughalazah. Wa mutawassitatin, dan najis pertengahan. Dari ketiga najis ini, yang paling sering ada di lingkungan kita, yang paling sering ada di rumah kita, yang nomor 3, mutawassitatin, najis pertengahan. Cuma kalau kita mungkin belum paham tentang najis itu, akhirnya kita biarkan saja. Nanti kita bahas bersama. Yang pertama, an-najasatu al-mukhaffafatu, najis yang ringan. An-najasatu al-mukhaffafatu hiya, najis yang ringan, dia adalah baul tifli, kencingnya seorang anak laki-laki, bayi laki-laki, alladzi yang lam yablughil haulaini, yang belum mencapai usianya haulaini 2 tahun. Jadi umurnya belum nyampe 2 tahun. Ini ada syarat-syaratnya. Pertama, najis kencing daripada bayi laki-laki. Pertama. Kedua, bayinya belum berumur 2 tahun. Lam yablughil haulain,
Yang ketiga, walam yata'am illal labana, tidak atau belum makan apa-apa illal labana, kecuali asiknya, asik ibunya. Jadi kalau misalnya umur bayinya laki-laki, bukan laki-laki, umurnya baru 4 bulan, tapi udah makan pisang siang, nah ini nggak masuk nih najis mukhafafah. Baiknya laki-laki belum berumur 2 tahun, walau yata'am illa belum makan apa-apa kecuali air asiknya, air asik ibunya. Kenapa? Karena dalam kita dianjurkan sampai usia 2 tahun masih netek tuh sama ibunya. Nah, kalau cuma minum air asik doang, maka masuk nih najisnya najis mukhafafah. Atau misalnya masih asik, umurnya belum mencapai 2 tahun, tapi bayinya perempuan, ya nggak mukhafafah. Jadi 3 syaratnya: bayinya harus laki-laki, umurnya belum sampai 2 tahun, dan belum makan apa-apa kecuali asi. Ketiga, wa tazulu bi rasyi mahalliha bil ma'i hatta babtalla yabtalla kulluhu. Cara menghilangkan najis ini, kalau di rumah kita ada bayi tadi memenuhi syarat itu, najisnya masih berubah, air kencingnya bagaimana cara menghilangkan air kencingnya? Caranya wa tazulu bi rasyi mahalliha, dicipratkan, menghilangkannya biros dengan cara mencipratkan, membasahi mahalliha bil ma'i, bagian yang terkena air kencing itu bil ma'i hatta yabtalla kulluhu, sampai basah semuanya. Sekarang ada di jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita pahami dulu najis itu jenisnya. Kalau ini macam-macamnya, jenis najis ada 2. Ini di kitab nggak ada nih, di kitab nggak ada. Jenis najis ada 2, ada najis hukmi, ada najis aini. Ulangin, ada najis hukmi, ada najis aini. Kalau najis aini wujudnya kelihatan, najis hukmi wujudnya nggak kelihatan, tapi masih ada najisnya. Masih ada najis. Anak kita umurnya baru 1 tahun, memenuhi syarat najis mukhafafah, kita diletakkan di kuping misalnya, dia kencing. Nah najisnya air kencing kan mukhafafah. Cara menghilangkan najisnya, yang pertama, najis airnya kita hilangkan dulu. Jadi bukan berarti di sini ada airnya nih. Di sini misalnya ada air nih, air kencing nih. Di sini kan cara menghilangkannya birosyi mahalnya, dengan nyipratin air nih. Dengan nyipratin air. Nah, itu nyipratin air kalau najis airnya sudah nggak ada. Maka pertama langkah kita, air kencingnya, bentuk airnya itu, zat airnya itu harus kita hilangkan dulu. Apa pakai tisu atau kanebo, kita hilangin dulu airnya. Ketika airnya kita hilangin, kalau najis bayi yang tergolong mukhafafah belum ada baunya, begitu airnya kita hilangkan, kita elap pakai kanebo atau pakai tisu, najis airnya hilang, udah nggak ada. Kita cium juga udah nggak ada. Memang belum bau. Tapi najis hukminya masih ada. Nah, cara menghilangkan najis hukminya bagaimana? Baru birosyi mahalliha, dengan cara nyipratin air. Mahalliha, di sekitaran tempat najis itu, bil ma'i, dengan menggunakan air, hatta yabtalla kullu, sampai basah. Ubinnya boleh kita kali ini pakai kanebo. Tempat tadi ada najisnya itu, ada air kencingnya, ambil air, digayung, sampai basah bagian yang ada tadi najisnya. Gosok sampai kosong, nggak usah. Yang tadi bekas kena air kencing aja, kita ciprat. Udah bersih, udah hilang najisnya.
karena najisnya masih mukhafafah, ringan, gampang hilangin. Di kasur juga begitu sama. Ada di kasur. Kita lap dulu pakai apa? Kita gini. Pakai kanebo, pakai tisu, lap. Terus kita ciprati. Suci aja udah. Najisnya najis mukhafafah. Itu jadi menghilangkannya pertama najis ainnya kita hilangkan, lalu najis. Nah ini yang kita baca. Ini cara menghilangkan najis hukumnya. Nah, selanjutnya an-najasatu al-mughallazah. Najis mughallazah. Najis yang besar, najis yang berat. An-najasatu mughallazah. Najis mughallazah adalah najasatul kalbi wal khinziri. Najis yang berasal dari al-kalbi. Apa kalbi? Anjing. Wal khinziri, babi. Dua hewan, anjing sama babi. Wa fati ahadihima. Kita paham. Wa fati ahadihima, fati bagian-bagian, dan setiap bagian daripada kedua binatang tersebut. Maksud apa? Semua bagian tubuh dari binatang yang dua tadi itu najis mughallazah. Bulunya, kukunya, semua bagian yang ada di binatang tersebut hukumnya najis mughallazah. Kita pahami dulu. Bisa berpindah najis kalau konsepnya kering ketemu basah. Kalau kering ketemu kering, nggak pindah najis. Dia nggak pindah najis. Dulu saya pernah contohkan. Di luar ada seekor anjing lagi muter-muter. Lagi tengah hari muter, panas bukan main. Akhirnya anjing masuk ke dalam masjid. Begitu masuk ke dalam masjid, dia tidur-tiduran, guling-gulingan di karpet masjid. Najis nggak karpetnya? Kenapa? Karena anjingnya kering, karpetnya juga nggak pindah najis. Lain ceritanya kalau ternyata anjing setelah guling-guling dijilatin karpetnya. Kalau dijilatin berarti air liurnya basah, karpetnya kering, pindah najisnya. Di luar hujan deras, anjingnya bulunya basah, masuk ke dalam masjid guling-gulingan, yang diguling lagi najis semua. Gitu ya. Jadi bagian tubuh daripada dua binatang tersebut itu mengandung atau hukumnya najis mughallazah. Jadi dua hewan yaitu al-khinzir wal kalb, anjing dan juga babi. Dan wafat ahadihima, dan setiap bagian daripada keduanya. Maka bukan hanya jasa, bukan hanya binatang itu. Kalau kena kita dalam keadaan kering basah atau basah merasa itu najis, tapi dikonsumsi dulunya, karena binatang itu najis. Ya, nggak boleh. Kecuali dalam keadaan paksa. Al-daruratu tubihul mahdzur. Usul fikih begitu. Sesuatu yang darurat itu yang haram dibolehkan. Kita lagi pergi ke hutan, nyasar di hutan, makanan kagak ada makanan susah, ada daun beracun semua, ada seekor babi, bagaimana boleh nggak kita makan? Boleh, dapat, tapi hanya untuk bertahan hidup. Makan daging babi sekedarnya untuk bertahan hidup. Jangan enak nih, tambahin kecap, ya sausnya ini mau udah bener. Yang mati. Iya, enak pakai nasi lagi ya. Nasi iya, udah nggak ada yang bisa kita konsumsi. Kalau kita nggak makan ini, mati nih. Kita makan daun beracun, mati kayak udah daging babi. Tapi ingat, hanya sekedar untuk bertahan. Kalau emang niat kecap pakai magic gitu ya, benar. Berarti bukan darurat itu namanya. Emang dia pengen. Wa tazulu bi ghusli mahalliha sab'a marratin bil ma'i
ihdahunna bi turabi tahuri ba'da izalati 'ainiha. Ini dijelaskan ba'da 'ainiha. Cara menghilangkan daripada najis mughallathah, tazuru, cara menghilangkannya bi ghusli ma'aliha, dengan cara ghusli. Ghuslun itu mencuci. Ya. Ghuslun itu artinya nyuci. Yang namanya nyuci harus dialiri air, harus mengalir, harus dialir air. Kayak begini. Nanti kita bahas bab wudu nih. Nanti kita bahas. Ketika kita berwudu, ada istilah ghuslun, ada istilah mashu. Ghuslu itu artinya nyuci, mashu mengusap. Muka kita, ghuslu, ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, mencuci muka, mencuci tangan. Nah, yang namanya mencuci harus menggunakan air yang banyak. Makanya kalau mencuci muka, kita lagi wudu, misalnya nih, keran kita buka, air kita tadangin di tangan kita. Ghuslun itu mencuci menggunakan air yang banyak. Air yang ada di tangan kita jangan dibuang. Airnya kumpulin, setelah kumpul kita siram muka kita. Itu namanya ghuslun. Ya, mencuci. Tapi kalau katanya nanti kita bahas mashu, artinya mengusap. Mashur ra'si. Dalam fikih dikatakan mashu bukan pakai ghuslul ra'si. Mashur ra'si, mengusap sebagian daripada kepala, mengusap kepala kita. Nah, kalau mengusap bukan menggunakan air yang banyak, beda dengan ghusl. Mashu itu ketika kita tadangin air di tangan kita mau mengusap kepala kita buang airnya, ambil airnya, buang airnya. Nah, itu perbedaan ghusl dengan mashu. Bukan, kalau misalnya ghuslur ra'si berarti mencuci kepala, air tumpukin sebanyak-banyak, ya. Rebuk kita. Mobil yang bergerak dari mati. Gitu ya. Puasa gitu. Jadi ada istilah ghusl, ada istilah mashu, itu perbedaan katanya. Maka detail dalam bahasa Arab detail antara mencuci dengan mengusap, ya, itu pakai kata ghusl dengan mashu. Islam saking detail, bahasa juga diperhatikan. Nah, di sini ketika menghilangkan najis mughallathah, kalau kita bandingkan dengan tadi najis ringan, kalau yang atas yang ringan pakai kata roshi, di roshi artinya cuma nyipratin, berarti air lebih sedikit daripada masuk, ambil air, nah, sampai basah. Tapi kalau yang najis mughallathah, bi ghusli mahaliha, dengan mencuci, nyiramin air. Bi ghusli mahaliha, dengan mencuci mahaliha, sekitaran tempat yang ada najisnya tadi. Sab'a marratin, sebanyak 7 kali, bil ma'i, dengan menggunakan air. Ihdahunna, salah satu daripada 7 air tadi, biturabi, dengan menggunakan tanah. Ini sering saya sampaikan kalau kajian ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i, turab itu artinya tanah. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, turab ada yang mengartikan debu. Nanti kita masuk bab tentang tayamum. Tayamum dalam mazhab Imam Syafi'i menggunakan tanah, bukan debu. Nah, kita kadang-kadang mengartikan turab itu debu. Oh, boleh berarti di tembok. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada tayamum pakai debu yang di tembok. Kalau tayamum dalam mazhab Imam Syafi'i pakai apa? Tanah yang bagaimana? Yang merah itu. Tanah merah. Maka di sini dikatakan mencucinya dengan menggunakan air sebanyak 7 kali. Ihdahunna biturabi, salah satu daripada 7 air itu menggunakan turab. Apa turab? Tanah dicampurin dengan tanah. Ada pertanyaan, nyampurinnya bagaimana caranya? Nyampurin tanah dengan 7 air itu, tinggal pilih, kan 7 kali gayung berarti.
Boleh di pertama, boleh pertengahan, tapi jangan terakhir. Yang pertama airnya airnya bening. Nah pas yang kedua kita aduk pakai tanah, kita siram, ya begini bilasnya pakai tanah. Maka yang ketujuhnya pakai air yang masih bening dah. Apa yang keduanya dicampurkan. Diturun ditohuri dengan tanah yang suci, ya, bukan tanah yang kecampur najis. Maksudnya apa tanah yang kecampur najis? Bisa jadi ketika kita ambil tanahnya, ada kotoran kucingnya, ya nggak bisa. Atau dari kandang ayam bawa kandang ayam campur kayak ayam, ya nggak bisa. Tanah yang suci, nanti campur tanah yang benar-benar suci. Jadi menggunakan salah satunya menggunakan tanah dengan tanah yang suci. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan daripada najis ainitnya. Contohnya ada seekor anjing masuk ke rumah kita atau dia ada di teras rumah kita. Tadi kan semua yang ada daripada binatang tersebut hukumnya najis mughalazah. Apalagi kotorannya. Ada anjing main di teras rumah kita. Kita lihat, dia buang air di situ, dia kencing atau dia di situ. Bagaimana? Karena kalau kita baca di sini, menyiram dengan air, kita siram aja pakai air. Biar najisnya, biar itu masuk ke got. Satu, kita hitung tuh siraman yang kita buat ngilangin airnya itu. Itu kita hitung satu, dua, ya itu kata masuk. Hilangkan dulu najis ainitnya. Ambil pakai koran kayak apa kayak, ambil dulu. Kita kosak-kosak dulu. Kalau misalnya ada yang nyisa di sini, kita kosak-kosak dulu. Tak siram lagi. Nah, baru ketika mau menghilangkan najis kupinya, baru pakai 7 air. Gitu. Jadi jangan 7 air yang pertama buat hilangin najisnya, bukan. Hilangkan dulu najis ainnya, angkat. Begitu diangkat, buang. Masih ada yang antaranya balik ini. Apa pakai tisu, kita kosak-kosak. Yang penting ainnya udah nggak ada. Ya, ketika ainnya sudah nggak ada, wujud dari najisnya sudah nggak ada, warnanya sudah nggak ada, maka baru pakai 7 air. Salah satunya menggunakan. Itu cara menghilangkan daripada najis mughalazah. Sampai sini dulu ada yang mau tanya, silakan. Ada mau tanya? Kalau ada kita lanjutkan. Baik ya. Kalau ciprakan itu gimana Ustaz? Ciprakan air itu buat nyiram kotoran anjing tadi. Maksudnya cipratan dari 7 air itu, atau pas lagi kita hilangkan airnya? Pas yang 7 itu udah mulai nyiram tuh. Cipratan itu, itu najis juga. Maka ya jangan sibuk dulu, begitu jangan tadi pelan-pelan. Tuh, kurang. Atau misalnya gelas nih, kasih ada anjing minum di sini, gimana caranya? Ya, diambil, kita guyur aja, Jangan kita guyur, tapi di bawahnya ubin rumah kita ya najis juga nanti. Itu najis juga. Apa di selokan gitu ya, di kamar mandi, jangan nanti bekas najis. Ada lagi yang mahal yang kita pertanyaan? Ya. Air yang digunakan untuk mencuci ini air yang tohir. Karena begini, kalau kita buka bab kemarin, kenapa dinamakan? Ini belum sempat dibahas. Kenapa dinamakan tohir? Suci, mensucikan. Kalau suci mensucikan, ini kan ada yang suci dipakai untuk membersihkan, ada yang suci untuk dikonsumsi. Nah, tohir mutohir maksudnya suci untuk dikonsumsi, suci untuk diminum. Kenapa? Karena ada air yang tidak suci untuk diminum. Bir itu najis.
baju kita sama kayak kena air kencing. Ketika kita minum najis, nggak boleh. Tohir mutohir maksudnya suci untuk dikonsumsi, wa mutohir dan suci untuk membersihkan, dan bisa dipakai untuk bersuci. Dipakai bersuci itu ada 3 hal. Pertama, dipakai untuk membersihkan najis. Yang kedua, bisa dipakai untuk berwudu. Yang ketiga, bisa dipakai untuk mandi. Gitu. Karena bisa jadi tohir, mutohir, tapi ghairu tohir, bisa mensucikan. Ghairu tohir, ghairu mutohir, suci airnya dikonsumsi, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Contohnya air kelapa. Air kelapa suci nggak diminum? Suci boleh, tapi nggak bisa buat wudu. Oh saya orang kaya, wudunya pakai Coca-Cola, nggak bisa. Saya orang kaya, mandinya pakai susu, boleh nggak? Boleh mandi pakai susu, cuman kalau mandi wajib nggak bisa. Kalau mandi biasa berendam pakai susu, ya boleh-boleh aja. Ada lagi yang punya masalah? Apa lah ya? Kalau yang apa yang istrinya Mau apa? mesti pakai air. Pokoknya setiap kita pakai air untuk membersihkan najis harus air mutna, harus air yang tohir. Ada lagi yang tidak masalah? Bisa. Kalau kita bahas lagi setengah panjang juga. Kita buka pertanyaan aja dah. Silakan kalau ada yang nanya. Kalau ada kita tutup nih. Air buat mandi wajib kan? Ini ya apa namanya? Ada intermezzo juga. Ada kalau ngaji fikih kadang-kadang ada aja pertanyaannya. Beberapa hari yang lalu ada yang nanya ke saya, Ustaz, mandi wajib nih, kan airnya harus yang suci kan. Tapi kalau seandainya malam saya habis main sama istri, pagi begitu saya mau mandi, buka keran airnya kagak ada. Bagaimana nih? Udah jam 5:30, kan subuh udah mau lewat. Malu. Gimana nih? Nah kalau kayak gitu boleh nggak tayamum? Namanya sih sebenarnya kan ada masalah. Boleh nggak saya tayamum? Saya bilang nggak bisa. Tayamum disebabkan karena kehilangan air, itu syaratnya luar biasa. Nggak bisa mentang-mentang di rumah kagak ada air langsung kita tayamum. Kecuali seorang istri saking wajibnya seorang istri melayani suaminya. Ini kewajiban istri. Istri nolak berhubungan sama suami. Dalam hadis dikatakan dikutuk sama malaikat sampai subuh itu. Saking pentingnya melayani suami, ya seorang istri. Seandainya suaminya bilang, "Ma, ayo dong," dia yakin aja. Oke. Dibilang oke ya, dikutuk. Ini istri kudu mau. Seandainya istri bilang, "Bang, pagi dingin banget, nggak berani mandinya," gitu. Kalau pagi sekarang dingin banget, itu si istri sampai boleh tayamum karena takut kedinginan. Saking pentingnya ngelayanin suami. Tapi kalau laki nggak boleh, emang dia pengen. Iya sih, mandi ya. Pas lagi mau mandi airnya habis. Ini pertanyaan, airnya habis, Ustaz, gimana sih boleh tayamum nggak? Orang kalau tayamum itu pertama syaratnya udah masuk waktu. Sebelum masuk waktu dia harus nyari dulu. Bahkan kalau waktunya sudah mau habis, dia harus nyari air dulu. Masih ada waktunya, dia harus nyari air dulu. Kemana nyarinya? Kalau di depan rumahnya, sekitaran rumahnya masih ada warung yang jual air mineral, aqua, pit, barang sebotol ya sini, nggak boleh dia. Ya, masih ada air namanya. Walau pada tutup, ada tetangga, cari dulu rumah tetangga. Yang dimaksud tetangga itu mana? Dalam Islam tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke kanan, ke kiri. Nah itu kali. Ngapain? Kita air, boleh mandi.
Malu tat. Mending beli aqua yang banyak tat. Jadi enggak, kalau kita tayamum karena nggak ada air, lu jangan begitu mesin air mati langsung tayamum. Bisa cari dulu airnya. Nah, ambil lainnya. Jadi itu sabar-sabar aja. Nah, hadirin yang sekalian, semoga bermanfaatnya bagi kita semuanya dan juga keluarga kita di rumah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bima 'allamna alladhi yanfa'una wa bi faqihna wa faqih ahlana wa qadatina fi dinina. اللهم استودعناك بما علمتناه فردده الينا عند حاجتنا اليه ولا تنسنا عنه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله.